Shalom Kerli Family yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama menikmati firman Tuhan melalui teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Dalam momen Paskah kali ini, saya mengajak setiap kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kerli Family yang terkasih, jika ditanya, apakah tujuan hidupmu saat ini? Apakah jawaban yang terlintas dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tujuan hidup adalah hal penting yang dimiliki setiap orang. Sebab tanpa tujuan hidup, maka perjalanan hidup seseorang itu akan kurang bermakna. Ibarat menempuh perjalanan tanpa tujuan, maka perjalanan itu akan terasa membingungkan karena tidak tahu lintasan mana yang harus ditempuh dan belokan mana yang harus dipilih. Sehingga akhirnya perjalanan itu akan menjadi perjalanan tanpa ujung yang jelas. Oleh karena itu, tujuan itu penting dimiliki setiap orang, termasuk orang Kristen. Jika orang percaya memiliki tujuan hidup yang jelas, maka mereka bisa memaknai perjalanan hidup mereka sesuai dengan tujuan hidupnya. Dalam Filipi 3 ayat 10 yang telah kita baca tadi, telah tercatat tujuan hidup Paulus. Paulus ingin mengenal Kristus secara personal dan relasional. Lebih dari sekedar pengetahuan saja, Paulus ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam tingkat yang paling dekat. Dan hal ini dituangkan dalam ayat itu, bahwa Paulus ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sampai akhirnya Paulus boleh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat hidup Paulus, maka kita akan mendapati bahwa segala hal yang ia ucapkan dalam surat-suratnya, totalitas pelayanannya, bahkan penderitaan yang harus ia tanggung ketika ia mengikut Kristus dan melayani Kristus, memang ia jalani sesuai dengan tujuan hidupnya. Salah satu contoh bagaimana Paulus memaknai hidupnya tercatat dalam Filipi 3 ayat 8, yaitu bahwa Paulus menganggap segala sesuatu rugi dan melabelinya sebagai sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Kerli Family yang terkasih di dalam Tuhan, di momen Paskah ini di mana kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya bukan hanya tujuan hidup yang dimiliki Paulus, tetapi juga menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Hal ini penting untuk kita ingat, sebab ketika kita tahu betul tujuan hidup kita, maka kita akan bisa menilai segala hal yang kita alami dan memaknai hidup kita sesuai dengan tujuan kita itu. Pengenalan akan Kristus di sini tentu lebih dari sekedar pengetahuan tentang kristologi atau doktrin-doktrin tentang Kristus, tapi lebih dari sekedar itu, yaitu pengenalan secara relasional dan eksperensial, di mana setiap orang Kristen boleh mengenal Yesus Kristus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Sebab tentu berbeda, mengenal tentang Yesus dan mengenal Yesus sendiri adalah dua hal yang berbeda. Ibaratnya seperti seluruh rakyat Indonesia mengenal siapa itu Presiden Prabowo. Tetapi yang mengenal Presiden Prabowo secara pribadi dan dekat tentunya hanya orang tertentu saja. Oleh karena itu kita tidak ingin mengenal Yesus hanya sekedar di pengetahuan saja, tetapi kita mau mengenal Yesus secara pribadi. Nah, berangkat dari tujuan hidup inilah kita akhirnya bisa menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan memaknainya dengan tepat. Ketika kita mungkin mengalami penderitaan atau ketika kita mungkin mencapai kesuksesan, ketika kita bergumul dengan konflik-konflik yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, atau juga ketika kita yang memiliki anak, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bahkan ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penting, atau bahkan ketika kita harus menderita karena Injil, kita rela menjalani semuanya itu, asalkan sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu kita mau mengenal Kristus secara pribadi dan mengenal kuasa kebangkitannya.
Godly Family yang terkasih, mari kita sekali lagi merenungkan ayat ini. Ayat yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk terus mau mengenal dan menjalin relasi dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menuntun dan meneguhkan kami. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami sehingga kami dapat mengenal-Mu dan mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Dalam pergumulan kami, ajar kami untuk senantiasa memandang kepada Kristus sehingga kami memiliki pengharapan di setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, inilah doa kami agar kami semakin hari boleh semakin mengenal-Mu dan bahkan kami boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh memaknai kehidupan kami sebagaimana tujuan hidup kami itu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami setiap hari sehingga kami tidak hanya fokus pada kehidupan kami sendiri saat ini, tetapi kami boleh percaya bahwa rancangan-Mu itu sangat indah bagi setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.